Mulai keluar sumber atau munculnya sumber yang dari pohon itu setelah roboh atau sebelum roboh itu Sebelum roboh sudah ada. sudah ada. Itu keluarnya dari apa Pak? Dari batangnya langsung atau dahan yang patah? Dari bawah, Mas. Dari bawah. Ternyata ini waktu roboh, ini jati ini lubang sampai bawah menembus tanah. Tengahnya ya Pak? Tengahnya ini berbentuk kerucut. Kerucut Ya, ke kerucut atas. gini. Dari ke bawah. atas ke bawah. Mengecil ke bawah. Mengecil ke bawah. Lubangnya itu. Terus air itu keluar dari tanah. Iya, Memenuhi lubang yang ada di pohon. memenuhi lubang itu. Air yang dibawa pulang itu digunakan sebagai apa Pak? Ya tinggal hati kita tadi itu untuk apa air itu? Untuk larisan warung atau untuk pengobatan atau untuk apa? Itu kan terserah yang meminta. Kalau misalnya untuk pengobatan ya diminum. Ya diminum atau bobok dibalur. Kalau warung Kalau warung untuk ditaruh apa? Di makanannya atau masakannya atau untuk membasuh tempat naruh makanannya itu. Banyak Mas di sini. Di Trosobo ada orang dulu orangnya enggak punya apa-apa, hutangnya juga banyak. Ambil air sini untuk campuran roti, entah itu namanya roti apa kita juga nggak tahu. Sekarang sudah sukses. Oke teman-teman ya, kali ini kita ke Punden Mbah Sumbersari. Punden ini cukup terkenal dan ceritanya sudah sampai beredar kemanapun karena kehebatan atau kemujaraban dari sumber yang keluar dari tubuh jati atau pohon jati yang sangat besar. Kita akan mencoba, semakin penasaran, dan nantinya kita akan coba untuk berbincang-bincang dengan kuncen atau juru pelihara yang ada di Punden Sumbersari ini. Sewu rahayu rahayu. Nah seperti ini teman-teman. Pohon jati ini sangatlah besar. Nah ini mungkin diameter ya. Diameter itu garis tengah. Itu hampir 2 meteran. Di atasnya itu bercabang 2 seperti itu. Kita akan berkeliling dan kita akan bertanya langsung ke juru pelihara atau juru kuncen yang ada di Sumber Sari ini. Oke, Pak Cahyono ya. Laras Pak, Ya. Pak Cahyono ya. Ya, Nah, kita ngobrol santai. Tadi jenengan sudah menyampaikan bahwa pohon jati ini merupakan pohon ajaib atau pohon sakti yang dimana bisa mengeluarkan air dari atas ketika ada orang yang punya urusan atau masalah hidup lah mungkin di ke tempat ini gitu Pak ya. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, coba kita angkat dari sejarah tentang pohon ini Pak. Mulai dari mungkin kalau melihat dari diameter besarnya, ini memang sudah ada dari era kerajaan Majapahit kan gitu ya. Mohon disampaikan Pak, asal usul pohon ini seperti apa dan tempat ini pernah digunakan untuk apa di era lampau? pohon ini dulu itu tempatnya leluhur kita atau mbah buyut kita untuk berunding lah istilahnya gitu. Terus kalau ada sesuatu yang zaman dahulu pak gebluk atau apa, kita mengadakan selamatan atau ritual di tempat ini. Jadi suatu tempat yang dikhususkan untuk para leluhur pada era kerajaan itu untuk urun rembuk atau musyawarah ya, gitu ya. gitu.
di era kerajaan Majapahit ya. Ya, salah satu kemarin ada yang mengatakan COVID itu 19. Nah, salah satu sesepuh desa sini atau yang dituakan di desa sini mengadakan ritual atau apa ya, kalau bahasa Islamnya sodakoan lah di tempat ini. Sedekah. Nah, ternyata ada petunjuk. Ya, alhamdulillah untuk orang desa sini yang meninggal itu bisa dihitung jari. Waktu COVID-19. Waktu COVID itu. Hanya beberapa orang memang nggak kena COVID, tapi memang sudah tua. Tapi untuk desa sebelah itu sudah puluhan orang yang meninggal. Hampir 100. Jadi boleh dibilang lantaran adanya punden ini, dusun Jatisumber ini warganya terlindungi dari wabah COVID corona ya, itu. Alhamdulillah gitu. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa salah satu bukti bahwa tempat ini masih sakral dan doa leluhur kita juga sakral. Ya. Selain dari boleh saya bilang tonggak Pak ya, Ya. karena hanya tonggaknya yang mungkin pohonnya atau batangnya. Dulu pohon ini ada beringinnya Mas. Yeah. Sekitar tahun 2003 atau berapa di sana itu ada apa? Fotonya. Terus robohnya juga. Waktu itu entah tahun berapa ya, saya lupa ya, mohon maaf. Pohon ini roboh gitu, terus dipangkas. Didirikan lagi batangnya sebagai akar tetap masih ada tinggalan leluhur kita. Jadi roboh sama akarnya. Akarnya sekalian, gitu. iya. Tidak patah ya. Tidak. Akhirnya dipangkas, di batangnya didirikan lagi ini, yang bawah, yang atas ini dijual sebagian untuk bangunan ini sendiri. Salah satu pintu, terus tempat ini, pagar ini dimanfaatkan untuk punden ini ya Pak. Punden ya. ini. Mulai keluar sumber atau munculnya sumber yang dari pohon itu setelah roboh atau sebelum roboh itu Sebelum roboh sudah ada. sudah ada. Itu keluarnya dari apa Pak? Dari batangnya langsung atau dahan yang patah? Dari bawah Mas. Dari bawah. Ternyata ini waktu roboh, Yeah. ini jati ini lubang sampai bawah menembus tanah. Tengahnya ya Pak. Tengahnya ini berbentuk kerucut. Kerucut Ya, ke kerucut atas. gini. Dari ke bawah. atas ke bawah. Mengecil ke bawah. Mengecil ke bawah. Lubangnya itu. Terus air itu keluar dari tanah. Iya, Memenuhi lubang yang ada di pohon. memenuhi lubang itu. Setelah didirikan lagi. Setelah didirikan lagi, ya tetap masih ada kalau jodoh. Kalau enggak jodoh enggak ada. Kemarin beberapa orang ada yang dapat, ada yang enggak. Jadi air itu benar-benar memenuhi isi dari lubang ini. Dan saat ini mungkinkah ada Pak, air di dalamnya? Ya Allahu a'lam Mas, kita juga enggak tahu. Kalau kita berjodoh ya insya Allah ada. Kalau kita enggak berjodoh enggak ada. Gitu ya. Ya. Jadi suatu apa ya melambang bahwa orang ini doanya terkabul itu muncul air dan jika berjodoh bisa dibawa pulang gitu. Bisa. Air yang dibawa pulang itu digunakan sebagai apa Pak? Ya tinggal hati kita tadi itu untuk apa air itu? Untuk kelarisan warung atau untuk pengobatan atau untuk apa? Itu kan terserah yang meminta. Kalau misalnya untuk pengobatan ya diminum. Ya diminum atau bobok dibalur. Kalau warung? Kalau warung untuk ditaruh apa? Di makanannya atau masakannya atau untuk membasuh tempat naruh makanannya itu. Ya terserah yang pakai lah. Gimana? Nah, mereka yang punya hajat tersebut datang ke sini tuh wajib ada pendampingan dari kuncen atau juru kunci. Ya wajib Mas, karena kuncen itu apa ya, membuka pintu lah. Ya, Jadi dipasrahi untuk membuka pintu, untuk mempersilahkan. Ibarat orang sekarang itu
penjaga gerbang atau penjaga rumah gitu loh. Kalau ada tamu siap lapor ke yang punya rumah kan gitu. Terus yang ditutup-tutup kain itu fragmen peninggalan atau baru? Ini baru Mas. Baru ya. Ya. Oke. Ini dari batu. Itu juga dari batu. Oke. Dulu nggak gini. Dulu itu hanya tatanan batu, agak apa? Tinggi dikit. Nah, terus kita naikkan biar lebih apa ya? Aji lah. Nah, fungsi dari payung yang ada di atasan itu sebagai apa, Pak? Kira-kira? Itu kan lambang kan, orang dulu itu lambang. Kalau kuning itu kan kanugrahan. Dulu nggak ada. Oh, dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Terus ada orang Bali menyarankan dikasih payung. Salah satunya kalau ada apa ini sawang atau cicak atau apa, Biar nggak langsung nyebur. biar nggak langsung nyebur ke air itu atau mengotori air itu gitu. Ada nggak salah satu pengunjung atau pelaku ritual yang datang ke sini pernah benar-benar sukses lalu kembali lagi yang menceritakan kejenengan? Banyak Mas di sini. Di Trosobo ada orang yang minta tolong sama Mbah Gondrong yang di Padepokan Segoro Mudeng. Dulu orangnya enggak punya apa-apa, utangnya juga banyak. Ambil air sini untuk campuran roti. Entah itu namanya roti apa, kita juga nggak tahu. Sekarang sudah sukses sampai rotinya itu membesar. Orang tersebut memiliki perusahaan gitu ya, Perusahaan roti gitu ya, yang dulu Ya. sudah kolab. ya Setelah mendapat air dari sini, akhirnya bisa berkembang dan sukses. sukses. Itu salah satu dari orang Salah yang satu pernah. dari orang yang pernah ke sini. Oke. Kita coba angkat dari sisi mistisnya, Pak. Di suatu tempat yang dipundenkan, apalagi tempat ini merupakan jejak peradaban atau peninggalan leluhur. Iya. Pasti kan ada berbau klenik kan gitu. Iya. Pernahkah warga sini atau mungkinkah panjenengan sendiri mengalami atau melihat suatu penampakan atau sosok apa yang ada di area sekitar sini? Kalau penampakan orang sini itu banyak yang melihat dulu Pak D saya yang almarhum itu menyepelekan sini ada apa gitu. Nah, ternyata di perempatan sana ada perempatan jalan. Iya. Katanya itu dicegat sama harimau besar. Harimau. Ya, harimau besar. Terus? Nah, setelah itu Pak D saya ya mohon maaf dia kan juga Islamnya kental kaji gitu loh. Setelah itu dia apa ya bilang-bilang sama warga, akhirnya sama kuncen yang dulu itu disuruh minta maaf Ke sini. ke sini. Terus yang kedua, dulu ada rumah Pak Carik Lawas. Dulu juga menyepelekan sini. Gitu. Dia didatangi ular besar sampai ditendang keluar rumah. Ditendang, Pak. Ya, Sama ularnya. sama ularnya itu nyata. Kata Mbah Buyut dulu. Orang-orang warga sini kalau yang umurnya sekitar 80 atau lebih pasti tahu. Jadi kesimpulannya bahwa Punden ini memang ada dua sosok makhluk astral yang menyerupai atau berwujud harimau dan ular gitu ya. Ya. Terus dulu sempat juga mau dipotong untuk pembangunan masjid. Yang mananya, Pak? Yang pohon ini Sebelum roboh. sebelum roboh. Terus? Nah, ternyata orang itu mendatangkan Mbah Yai Kusen yang berangkal sebelah kali itu almarhum. Mbah Yai Kusen lihat sini juga nggak berani. Katanya sebelum ada masjid juga sudah ada pepunden. Yang Yai Mbah Kusen. Iya, ya Gus yang Yai Kusen. Yai Kusen. Iya, almarhum itu. Jadi nggak jadi dipotong. Nggak jadi dipotong. Akhirnya orang yang punya rencana itu ya Allahu alam keluar rumah dia ditabrak sapi, nggak tahu ya kita juga Allahu alam juga gitu loh. Akhirnya ya kakinya patah,
nempuhi sepeda juga dia ke rumah sakit gitu. Tapi nggak sampai meninggal. Nggak sampai meninggal, sebagai apa ya, peringatan mungkin, kita juga nggak tahu. Allahu alam gitu. Baru ada niatan untuk memotong, padahal kegunaannya untuk bagus, untuk kebaikan. Iya, untuk memang masjid untuk kan. kebaikan masjid. Tapi itu pun tidak mendapat restu. Restu. Tidak boleh dipotong kan gitu, Bon. Karena masjid dulu itu juga wilayah sini. Masjid. Iya. Pekarangan ini dulu itu di dalam buku Belanda, peninggalan buku Belanda itu ada 200 meter persegi 200 meter lahan. lahannya ini. Salah satu ya untuk masjid itu. Iya. Terus ada kaitannya dengan, saya juga mendengar berita bahwa tempat ini ada kaitannya dengan Empu Supo atau Gajah Mada. Ada nggak cerita tersebut? Kalau Empu Supo sama Gajah Mada, insya Allah ada. Karena saya bilang gitu, kenapa? Waktu Pak Kartiwi itu mau mengadakan acara di sini, bahas Gajah Mada, ada salah satu orang yang suguh di sini itu kesurupan. Kesurupan, Pak? Ya, kemasukan lah. Iya. Nah, kemasukan itu entah itu siapa, kita juga nggak tahu. Dia marah-marah, lihat foto Gajah Mada itu dia sambil marah-marah. Katanya sosok saya, wujud saya, bentuk saya tidak seperti itu. Di sini ada fotonya, deh. Nggak ada. Waktu itu kan bikin banner, ada Gajah Mada pegang apa itu? Pegang pedang atau apa gitu loh. Waktu banner di sini itu panjang. Terus ada yang kesurupan. Iya. Menyerupai Gajah Mada. Ya mungkin gitu, itu Gajah Mada atau siapa kita juga nggak tahu, Mas. Karena apa ya? Roh kita juga nggak tahu itu siapa, sosok siapa. Tapi cuma dia itu waktu itu marah. Dia naik ke sana, terus nuding banner itu. Wujud saya, bentuk saya tidak seperti itu. Dan saya tidak arogan seperti yang kamu bilang. Dia bilang gitu. Akhirnya bannernya dilepas. Ya bannernya akhirnya ya ditutup lah. Foto Gajah Madanya tadi. Setelah orang ini sadar, baru sosialisasinya atau cerita Gajah Mada, menguak Gajah Mada dihentikan. Kejadian yang memang seperti di luar nalar, tapi itu benar kesurupan ya, Iya. Tidak dibuat-buat. Tidak gitu dibuat-buat. Ini tamu, kita juga nggak tahu. Namanya siapa kita juga nggak tahu. Tamu ya. Ya tamu di sini mau doa leluhur istilahnya gitu. Dan kru mereka juga nggak tahu ini orang mana, siapa juga nggak tahu. Dan berarti tidak direkayasa. Tidak direkayasa. Terus tentang Empu Supo sendiri gimana ceritanya di sini? Ada penguat cerita nggak? Empu Supo dulu itu kan Supo Mandrani, bundanya memang nggak di sini, cuma kan satu desa. Ini dusunnya, Empu Supo tinggal di desanya, di desa Watesumpak. Apakah ada kaitannya dengan Candi Watesumpak? Ya, dan di Watesumpak itu kan katanya Mbah Buyut atau leluhur kita ya, yang bisa menjumpai leluhur. Itu kan tempatnya atau rumah singgahnya Gajah Mada. Rumah singgahnya. Dan itu dikuak sama anak-anak sekarang, itu dilihat dari apa, ukiran, ukelan atau ukiran. Itu rumah singgah Gajah Mada. Tapi entah itu benar atau enggak, kita juga enggak tahu. Belum ada bukti otentik yang belum sangat ada bukti menguatkan, otentik yang menguatkan, gitu loh. Oke. Kita kembali lagi ke pohon. Boleh saya bilang ini pohon sakti ya, Pak ya? Pohon sakti yang kenapa saya bilang sakti? Karena bisa mengeluarkan air yang ada mukjizat bagi orang yang membutuhkan kan gitu ya. Kalau untuk usia jati ini sendiri, apakah ada artikel yang tertulis atau sejarah yang tertulis? Wah, enggak ada, Mas. Tidak ada. Ya? Enggak ada. Memang paling besar di antara jati-jati yang lain. Iya, di antara jati-jati yang lain kan di sini ada 4 pohon, ini kan yang 5. Terus ini Pak, 2, 3, ini 1 pohon tapi kelihatan 2 pohon. Pohonnya gini tempuk 1, tapi 1 pohon ya Pak ya? Iya, 1 pohon tapi kan gini nyabang. Atasnya kan nyabang, Mas.
Ya, gini. Mungkin tayangan ini nanti bisa bermanfaat bagi orang yang benar-benar membutuhkan. Bukan berarti sirik minta ke suatu benda atau tempat, tapi lantaran Lantaran, Mas, tempat gitu ini loh. nanti ada yang membutuhkan. Ya, barangkali untuk datang ke sini ada hari-hari khusus atau syarat-syarat khusus membawa apa gitu Pak kira-kira? Kalau orang ke sini itu terserah niatnya, ya mau bawa apa itu terserah. Kita nggak membatasi, leluhur kita juga tidak membatasi. Tapi rata-rata yang bawa sini itu bakar dupa atau kembang atau kemenyan, itu terserah mereka. Dan harinya tidak ditentukan. Harinya tidak ditentukan, maksudnya, ya. bebas. Dan tentunya kalau mau sowan ke sini harus menemui Pak Cahyono gitu ya. Nemui saya bisa, nemui orang tua saya juga bisa. Yang rumahnya sangat Yang dekat rumahnya sekali. dekat dengan sini. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin panjenengan sampaikan tentang tempat ini, pesan-pesannya atau gimana Pak? Monggo di sesi terakhir ini. Ya, untuk teman-teman aja dari kalangan apa ya, orang-orang yang mungkin merasa dirinya itu benar, janganlah mengatakan tempat ini itu menyembah pohon atau meminta kepada pohon, itu salah. Semua itu lantaran. Ya. Manusia Jadi kita diciptakan nggak meminta pohon, tapi kita mendoakan leluhur kita ke sini itu. ya, ke sini dengan tujuan mendoakan dan menguri-nguri Lah, ya, menguri-nguri nanti budaya leluhur. masalah kembaliannya atau imbalannya itu kan terserah. Terserah. Ya kan gitu. Kalau kita sering mengasihi orang, kita pasti nanti dikasih orang. Ya. Sopo sing nandur Allah bakal cukul Allah. Nah, kan, itu, sebaliknya Mas. gitu. Iya, sebaliknya. Oke. Oke, Pak Cahyono, terima kasih panjenengan sudah berkenan berbagi kisah tentang pohon sakti ini yang ada di Dusun Wates Sumpa, Dusun Jati Sumber, Desa Wates Sumpa, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya baik, barangkali ada ucapan yang salah, baik itu dalam tayangan video kali ini ya Pak. Semoga tempat ini selalu terjaga dan lestari. Amin. Mungkin panjenengan sehat dan sukses selalu. Amin.